Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita akan melanjutkan lagi novel The Book of Lost Things, bab 8, tentang serigala dan yang lebih berbahaya daripada serigala. Hutan itu seperti bergerak lewat dalam sekelebat warna kelabu dan coklat dan hijau musim dingin yang mulai memudar. Mawar-mawar hutan menggores-gores mantel si tukang kayu dan celana piyama David, dan lebih dari sekali David mesti merunduk supaya wajahnya tidak tergores semak-semak yang tumbuh tinggi. Suara lolongan sudah berhenti, namun si tukang kayu tidak memelankan langkahnya, sedikit pun tidak. Tidak pula dia berbicara, maka David juga terpaksa berdiam diri. Tapi David ketakutan. Dicobanya menoleh ke belakang 1 kali, tapi tindakan itu nyaris membuatnya hilang keseimbangan. Jadi dia tidak mencobanya lagi. Mereka masih berada di tengah kedalaman hutan ketika si tukang kayu berhenti dan sepertinya memasang telinga. David hampir-hampir bertanya, "Ada apa?" Tapi lalu mengurungkan niatnya dan tetap diam, mencoba mendengarkan apa yang telah menyebabkan si tukang kayu menghentikan langkah. Dia merasa tengkuknya merinding dan bulu kuduknya meremang, dan dia yakin mereka sedang diawasi. Kemudian samar-samar dia mendengar gemerisik dedaunan di sebelah kanannya dan gemeratak ranting-ranting patah di sebelah kirinya. Ada gerakan di belakang mereka, seolah-olah makhluk-makhluk di dalam semak-semak mencoba mengendap-endap mendekati mereka dengan suara sepelan mungkin. "Pegangan erat-erat," kata si tukang kayu. "Hampir sampai." Dia lari ke sebelah kanannya, meninggalkan medan yang mudah dilalui dan menerobos segerumbul pakis. Dan seketika, David mendengar hutan itu meledak dalam suara-suara bising di belakang mereka ketika kejar-mengejar ini jadi semakin seru. Tangannya tergores, meneteskan darah ke tanah, dan piyamanya berlubang besar mulai dari lutut hingga mata kaki. Satu selopnya hilang, dan udara malam yang dingin terasa menggigit di jari-jari kakinya yang telanjang. Jemarinya ngilu, kedinginan, dan karena berusaha berpegangan erat-erat pada si tukang kayu, tapi dia tidak melepaskan pegangannya. Mereka melewati segerumbul semak-semak lagi, dan sekarang memasuki jalur jalan yang sangat buruk, yang berliku-liku menuruni lereng, menuju tempat yang tampaknya seperti kebun di ujung sana. David menoleh ke belakang, dan merasa melihat 2 bulatan pucat bersinar-sinar dalam cahaya bulan, serta sepotong bulu tebal kelabu. "Jangan menoleh ke belakang," kata si tukang kayu. "Apapun yang kau lakukan, jangan menoleh ke belakang." David kembali menatap ke depan. Dia ketakutan, dan sekarang sangat menyesal telah mengikuti suara ibunya hingga masuk ke tempat ini. Dia hanya anak lelaki yang mengenakan piyama, 1 selop, dan mantel kamar biru yang sudah tua. Mengenakan mantel milik seorang asing, dan mestinya dia tidak berada dimanapun selain di kamar tidurnya sendiri. Sekarang, pepohonan mulai berkurang, dan David serta si tukang kayu muncul di sebidang tanah yang dirawat dengan penuh cinta dan ditanami baris demi baris sayur-sayuran. Di hadapan mereka berdiri pondok paling aneh yang pernah dilihat David, dikelilingi pagar kayu rendah. Pondok itu dibangun dari balok-balok kayu yang ditebang dari hutan. Pintunya di tengah, 1 jendela di masing-masing sisinya, dan atap melandai dengan cerobong asap dari batu di salah satu ujungnya. Tapi hanya sampai di situ kemiripannya dengan pondok pada umumnya. Siluet yang berlatar belakang langit malam berbentuk seperti landak, karena ditutupi duri-duri dari kayu dan logam, tempat pasak-pasak tajam dan batang-batang besi disisipkan di antara, atau menembus balok-balok kayunya. Ketika mereka mendekat, David melihat juga
potongan-potongan kaca dan batu tajam di tembok-tembok, dan bahkan di atap, sehingga atap itu bersinar dalam cahaya bulan, seperti diperciki intan berlian. Jendela-jendelanya berjeruji tebal, dan paku-paku besar dipakukan di pintu dari sebelah dalam, sehingga siapapun yang menerjang pintu itu beresiko tertancap di situ. Bangunan itu bukan pondok, lebih cocok disebut benteng. Mereka melewati pagar dan sedang mendekati rumah yang aman itu ketika sesosok makhluk muncul dari belakang tembok-tembok pondok dan melangkah ke arah mereka. Bentuknya mirip serigala besar, tapi dia mengenakan kemeja putih dan keemasan yang banyak hiasannya di tubuh bagian atasnya dan celana merah cerah di tubuh bagian bawahnya. Kemudian, sementara David memandangi, makhluk itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya, seperti manusia, dan jelaslah dia bukan sepenuhnya binatang, sebab kedua telinganya mirip telinga manusia, meski di ujung-ujungnya ada bulu-bulu dan moncongnya lebih pendek daripada moncong serigala. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan taring-taringnya, dan dia menggeram penuh ancaman pada mereka. Tapi dalam kedua matanya lah terlihat jelas pertarungan antara serigala dan manusia di dalam dirinya. Matanya bukan mata binatang. Sorotnya cerdik, tapi juga sadar diri, dan dipenuhi rasa lapar serta hasrat. Makhluk-makhluk lain yang seperti dirinya kini bermunculan dari dalam hutan. Ada yang mengenakan pakaian, kebanyakan berupa jaket, compang-camping, dan celana sobek-sobek, dan mereka juga berdiri di atas dua kaki belakang. Tapi lebih banyak penampilannya seperti serigala biasa. Mereka ini tubuhnya lebih kecil dan berdiri dengan 4 kaki, bertampang garang dan tak berotak di mata David. Tapi serigala-serigala yang mirip manusialah yang membuat David sangat ketakutan. Si tukang kayu menurunkan David ke tanah. "Jangan jauh-jauh dariku," katanya. "Kalau terjadi sesuatu, larilah ke pondok." Dia menepuk-nepuk punggung David sebelah bawah, dan David merasa ada sesuatu yang jatuh ke dalam saku mantelnya. Tanpa menarik perhatian, David mengarahkan tangannya ke dalam saku, mencoba berpura-pura hawa dinginlah yang membuatnya melakukan itu. Dia memasukkan tangan ke dalam saku dan merasakan sebentuk kunci besi yang besar. David menggenggam kunci itu dalam kepalanya dan memeganginya seolah-olah kunci itu menentukan hidup matinya. Dan dia mulai menyadari sangat mungkin memang demikianlah halnya. Si manusia serigala di dekat rumah menatap David dengan tajam. Tatapannya sangat menakutkan, hingga David terpaksa menunduk, memandangi belakang leher si tukang kayu, atau kemana saja asalkan tidak beradu pandang dengan sepasang mata makhluk itu yang kelihatan akrab sekaligus asing baginya. Si manusia serigala menyentuhkan satu cakar panjangnya ke salah satu paku di dinding pondok, seperti hendak menguji ketajamannya. Kemudian dia berbicara. Suaranya dalam dan berat, dan disertai geraman serta geleduk ludah. Tapi David memahami dengan jelas setiap patah katanya. "Rupanya kau sibuk sekali belakangan ini, tukang kayu," katanya. "Kau memperkuat sarang persembunyianmu." "Banyak perubahan terjadi di hutan akhir-akhir ini," saut si tukang kayu. "Banyak makhluk aneh berkeliaran di luar sana." Dia menggeser posisi kapak di kedua tangannya, menggenggamnya lebih erat. Entah si manusia serigala menyadari atau tidak isyarat bernada mengancam itu. Dia hanya menggeram tanda setuju, seolah-olah dia dan si tukang kayu adalah dua tetangga yang kebetulan berpapasan ketika sedang berjalan-jalan di hutan. "Seluruh negeri ini sedang mengalami perubahan," kata si manusia serigala.
Raja tua itu tak lagi bisa mengendalikan kerajaan. Aku tidak memiliki cukup kebijaksanaan untuk menilai hal-hal seperti itu, saut si tukang kayu. Aku belum pernah bertemu raja, dan dia tak pernah membicarakan denganku urusan mengendalikan kerajaannya. Barangkali seharusnya dia datang kepadamu, kata si manusia serigala. Dia tampak nyaris tersenyum. Hanya saja, tak ada kesan ramah dalam senyumannya. Sebab kau memperlakukan hutan ini seolah-olah tempat ini kerajaan pribadimu. Jangan lupa, ada makhluk-makhluk lain yang akan menentang hakmu untuk memerintah di sini. Aku memperlakukan semua makhluk hidup di tempat ini dengan rasa hormat yang pantas mereka peroleh. Tapi sudah merupakan aturan alam bahwa manusialah yang harus memerintah di atas semuanya. Kalau begitu, barangkali sudah waktunya pemerintahan baru didirikan, kata si manusia serigala. Dan seperti apa pemerintahan baru itu? Tanya si tukang kayu. David bisa mendengar nada mengejek dalam suaranya. Pemerintahan yang terdiri atas kaum serigala, para pemangsa. Meski kau berjalan dengan dua kaki belakangmu, tidak berarti kau lantas menjadi manusia. Dan meski kau memakai emas di telingamu, tidak lantas membuatmu menjadi raja. Banyak kerajaan bisa didirikan, dan banyak raja, sanggah si manusia serigala. Kau tidak akan memerintah di sini, kata si tukang kayu. Kalau kau mencobanya, akan kubunuh kau dan seluruh saudara dan saudarimu. Si manusia serigala membuka mulutnya dan menggeram. David gemetar, tapi si tukang kayu tidak goyah sedikit pun. Sepertinya kau sudah mulai beraksi. Apakah yang terjadi di hutan sana itu hasil karyamu? Tanya si manusia serigala, hampir-hampir dengan nada tak peduli. Ini hutanku, hasil karyaku bertebaran di dalamnya. Yang kumaksud adalah mayat Ferdinand yang malang, informanku. Sepertinya dia kehilangan kepalanya. Itukah namanya? Aku tidak sempat lagi bertanya. Dia terlalu nafsu ingin merobek-robek tenggorokanku, sehingga kami tidak sempat bertegur sapa dulu. Si manusia serigala menjilat bibirnya. Dia lapar, katanya. Kami semua kelaparan. Sementara mereka bercakap-cakap, matanya terus berpindah-pindah dari si tukang kayu kepada David. Namun kali ini, dia menatap anak itu lebih lama. Rasa laparnya tidak akan lagi mengganggunya, kata si tukang kayu. Aku sudah membebaskannya dari rasa lapar itu. Tapi Ferdinand sudah terlupakan. Sekarang perhatian si manusia serigala sepenuhnya tertuju pada David. Dan apa yang telah kau temukan dalam perjalananmu? Tanya si manusia serigala. Kelihatannya kau telah menemukan makhluk asing yang sejenis denganmu. Daging baru di hutan. Sejalur panjang dan tipis air liur menetes dari moncong si manusia serigala ketika dia berbicara. Si tukang kayu menumpangkan satu tangannya dengan protektif di bahu David, menariknya lebih dekat, sementara tangan kanannya menggenggam kapaknya erat-erat. Dia putra saudaraku. Dia datang kemari untuk tinggal bersamaku. Serigala itu menurunkan kedua kaki depannya, dan bulu-bulu punggungnya meremang. Dia mengendus-endus udara. Kau bohong, geramnya. Kau tidak punya saudara ataupun keluarga. Kau tinggal seorang diri di tempat ini. Sejak dulu kau selalu sendiri. Anak ini bukan berasal dari negeri kita. Dia membawa bau-bauan baru bersamanya. Dia berbeda. Dia milikku, dan aku pelindungnya, saut si tukang kayu. Ada api berkobar di dalam hutan. Ada sesuatu yang terbakar di sana. Diakah yang membawa api itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau kau tidak tahu, barangkali anak ini tahu.
Dan dia bisa menjelaskan pada kita dari mana asalnya api itu. Si manusia serigala mengangguk pada salah satu pengikutnya, dan sebuah bentuk gelap melayang di udara, mendarat di dekat David. Ternyata, kepala si pilot pesawat pengebom Jerman yang sudah merah hitam dan hangus. Helm pilotnya sudah mencair ke kulit kepalanya. Dan sekali lagi, David melihat gigi-giginya yang terkatup rapat dalam seringai kematian. Dagingnya tidak banyak, kata si manusia serigala. Dia terasa seperti abu dan lain-lainnya yang masam. Manusia tidak memakan manusia, kata si tukang kayu dengan cicik. Kau telah menunjukkan sifatmu yang sejati melalui tindakan-tindakanmu. Si manusia serigala merunduk. Kedua kaki depannya hampir menyentuh tanah. Kau tidak bisa terus merahasiakan anak itu. Yang lain-lain akan tahu tentang keberadaannya. Berikan dia pada kami, dan gerombolan kami akan melindunginya. Namun, sorot mata manusia serigala itu tidak bisa menyembunyikan kebohongan ucapannya, sebab segala gerak-gerik dan penampilannya memancarkan kelaparan dan kebutuhannya untuk mengisi perut. Tulang-tulang rusuknya tampak menonjol dari balik bulunya yang kelabu. Kelihatan jelas dari balik putih pakaiannya, dan kaki-kaki depan dan belakangnya sangat kurus. Serigala-serigala lain yang bersamanya juga tampak kelaparan. Kini, perlahan-lahan mereka maju mengepung David dan si tukang kayu. Tak sanggup menahan diri dari kesempatan untuk mendapatkan mangsa. Sekonyong-konyong tampak sekelebat gerakan di sebelah kanan, dan salah satu serigala yang kedudukannya lebih rendah karena tidak tahan lagi maju menerjang. Si tukang kayu memutar tubuh, kapaknya terangkat, dan terdengar satu pekikan tajam sebelum serigala itu jatuh dan mati di tanah. Kepalanya nyaris terlepas dari tubuhnya. Terdengar suara lolongan dari gerombolan serigala itu. Semuanya berputar-putar dan menggeliat-geliat gelisah dan marah. Si manusia serigala melotot memandangi rekannya yang telah ambruk, lalu berbalik pada si tukang kayu, menyeringai memamerkan gigi-giginya yang tajam. Bulu-bulu punggungnya meremang. David yakin sekali manusia serigala itu akan menyerang mereka. Lalu gerombolannya akan mengikuti dan mereka akan dicabik-cabik. Namun ternyata sisi manusia yang ada di dalam diri makhluk itu rupanya berhasil melawan sisi binatangnya, dan dia pun mengendalikan amarahnya. Sekali lagi, dia berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan menggelengkan kepala. Aku memperingatkan mereka untuk tidak menyerang, tapi mereka kelaparan, katanya. Banyak musuh baru dan pemangsa-pemangsa baru yang bersaing dengan kami memperebutkan makanan. Tapi yang satu ini tidak seperti kita, tukang kayu. Kita bukan binatang. Pemangsa-pemangsa lain ini tidak dapat mengendalikan nafsu jahat mereka. Si tukang kayu dan David mundur perlahan-lahan ke arah pondok, mencoba mendekati tempat yang aman itu. Jangan tipu dirimu sendiri, binatang, kata si tukang kayu. Jangan menyebut-nyebut tentang kita. Aku merasa lebih mengenal dedaunan di pohon-pohon dan debu di tanah daripada kau dan jenismu. Belum apa-apa, beberapa serigala sudah bergerak maju dan mulai memakan rekan mereka yang mati itu. Tapi, serigala-serigala yang memakai pakaian tidak ikut melakukannya. Mereka menatap bangkai itu dengan penuh hasrat. Namun seperti pemimpin mereka mencoba menunjukkan kemampuan menahan diri. Namun, ini sekedar di permukaan, sebab David melihat lubang hidung mereka berkedut-kedut mencium bau darah, dan dia yakin kalau tidak ada si tukang kayu yang melindunginya, para manusia serigala ini pasti sudah mencabik-cabiknya. Serigala-serigala yang kedudukannya lebih rendah itu kanibal, dan mereka puas memakan jenis mereka sendiri. Tetapi, serigala-serigala yang menyerupai manusia justru jauh lebih parah daripada yang lain-lainnya. Si manusia serigala menimbang-nimbang
jawaban si tukang kayu. David yang berlindung di belakang tubuh si tukang kayu sudah mengambil kunci dari sakunya dan sedang menyelipkannya ke lubang kunci. Kalau tak ada ikatan apapun di antara kita, kata si manusia serigala dengan serius, berarti apa yang akan kulakukan ini tidak salah. Dia menoleh pada gerombolannya dan melolong. Sudah waktunya, dia menggeram, untuk memangsa. David memasukkan kunci ke dalam lubangnya dan mulai memutarnya. Tepat pada saat si manusia serigala menurunkan kedua kaki depannya. Hingga kini dia berdiri di atas 4 kaki. Tubuhnya tegang, siap menerjang. Pekikan peringatan mendadak terdengar dari salah satu serigala yang ada di pinggir hutan. Binatang itu berbalik untuk menghadapi ancaman entah apa, dan hal ini menarik perhatian gerombolan selebihnya, sehingga bahkan pemimpin mereka pun teralihkan perhatiannya selama beberapa detik yang sangat menentukan. David mengambil resiko memandang ke arah tersebut sekilas, dan dia melihat sebuah sosok bergerak di pohon, melingkar di situ seperti ular. Si serigala mundur menjauhinya, seraya mengerang pelan. Ketika dia lengah, seutas sulur hijau menjulur dari cabang pohon yang rendah dan melilitkan diri di leher serigala itu. Lilitannya sangat erat, lalu disentakkannya serigala itu tinggi-tinggi ke atas. Keempat kaki binatang itu menendang-nendang sia-sia ketika dia mulai tercekik. Kini seluruh hutan seperti terbangun hidup dalam kelebat batang-batang hijau yang meliuk-liuk, sulur-sulur yang meliliti kaki-kaki, moncong-moncong, dan tenggorokannya, menyentakkan para serigala dan manusia serigala ke atas atau menahan mereka di tanah, mengikat mereka makin erat dan makin erat sampai mereka berhenti meronta-ronta. Para serigala seketika mulai melawan, menggigit dan menggeram, tapi mereka tak berdaya menghadapi musuh seperti ini, dan yang masih sempat menghindari sudah mulai mencoba mundur. David merasa kunci itu berputar di lubangnya, persis ketika kepala pemimpin gerombolan serigala tersentak ke kiri kanan, terbagi antara hasrat untuk memangsa dan dorongan untuk melawan musuh. Kini sulur-sulur tanaman itu mulai bergerak ke arahnya, merayap di tanah basah yang ditanami sayuran. Si pemimpin serigala harus cepat memilih, akan bertarung atau melarikan diri. Dia menggeram murka untuk terakhir kalinya ke arah si tukang kayu dan David. Lalu manusia serigala itu berbalik dan lari ke selatan, sementara si tukang kayu mendorong David melalui celah pintu, masuk ke dalam pondok yang aman. Lalu pintu pondok itu tertutup rapat di belakang mereka dan merendam suara-suara melolong serta pekikan sekarat dari pinggir hutan. Bab 9. Tentang para manusia serigala dan awal mula mereka tercipta. David beranjak ke salah satu jendela berjeruji ketika seberkas cahaya jingga yang hangat menerobos masuk ke dalam pondok kecil itu. Si tukang kayu telah memastikan pintu pondok terkunci rapat dan para serigala telah melarikan diri. Lalu barulah dia menumpuk kayu-kayu bakar ke dalam perapian dari batu dan bersiap-siap menyalakan api. Dia sama sekali tidak kelihatan terusik oleh peristiwa di luar sana. Malah dia tampak sangat tenang, dan ketenangan itu menular sedikit pada David. Seharusnya dia sangat ketakutan atau bahkan terguncang. Bukankah dia telah diancam oleh serigala-serigala yang bisa berbicara, menyaksikan serangan sulur-sulur hidup, dan kepala gosong seorang pilot pesawat pengebom Jerman telah mendarat di kakinya. Separuh habis dikunyah gigi-gigi tajam, tapi dia hanya merasa bingung dan lebih dari sekadar penasaran. Jemari tajam dan kakinya terasa geli. Hidungnya mulai berair dalam udara yang kian hangat, dan dia pun melepaskan mantel si tukang kayu. Disekanya hidungnya di bagian lengan mantel kamarnya. Lalu dia merasa agak malu.
Mantel kamar yang tipis dan lusuh itu adalah satu-satunya pakaian luar yang dimilikinya. Dan rasanya tidak bijaksana kalau mantel ini sampai rusak, lebih parah lagi. Selain mantel itu, dia hanya memakai sebuah selop, celana piyama yang robek dan kotor oleh lumpur, dan baju atas yang kondisinya bisa dibilang jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan perlengkapan lainnya. Jendela tempat dia berdiri di baliknya telah diamankan dengan kerai-kerai internal di balik tralisnya, dan hanya diberi celah sempit horizontal untuk mengintip keluar. Melalui celah itu, dia melihat bangkai-bangkai serigala sedang diseret masuk ke dalam hutan. Beberapa meninggalkan jejak-jejak darah. Makin lama, mereka makin berani dan makin cerdik, sehingga makin sulit dibunuh, kata si tukang kayu. Dia ikut berdiri di balik jendela di samping David. Setahun yang lalu, mereka tidak bakal berani mengambil risiko menyerangku atau menyerang siapapun yang berada dalam perlindunganku. Tapi sekarang mereka sudah semakin banyak, dan jumlah mereka berlipat ganda setiap harinya. Tak lama lagi, mereka akan mencoba mengambil alih kerajaan ini, seperti yang mereka sesumbarkan. Sulur-sulur itu menyerang mereka, kata David. Dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Hutan, atau lebih tepatnya hutan ini, punya cara-cara sendiri untuk melindungi diri mereka, ujar si tukang kayu. Binatang-binatang itu bukan manusia yang wajar. Mereka merupakan ancaman bagi susunan rantai kehidupan. Hutan ini tak mau menerima mereka. Kurasa ini ada kaitannya dengan raja dan kekuasaannya yang mulai memudar. Dunia ini makin kacau dan makin aneh setiap harinya. Kaum Lup adalah makhluk-makhluk yang paling berbahaya, sebab mereka memiliki kombinasi sifat manusia dan binatang yang paling jahat dan haus kekuasaan. Lup, kata David. Itukah sebutan untuk serigala-serigala itu? Mereka bukan serigala, walaupun dalam rombongan mereka memang ada serigala. Mereka juga bukan manusia, meski mereka bisa berdiri di atas kedua kaki kalau diperlukan. Dan pemimpin mereka menghiasi dirinya dengan batu-batu permata dan pakaian-pakaian indah. Dia menyebut dirinya Leroy. Dia cerdas dan ambisius, licik dan kejam. Sekarang dia ingin memerangi raja. Aku sudah banyak mendengar cerita dari para pengembara yang melewati hutan ini. Mereka bilang banyak rombongan besar serigala melintasi negeri. Serigala putih dari utara dan serigala hitam dari selatan. Semuanya bergerak untuk memenuhi panggilan saudara-saudara mereka. Serigala kelabu dan para pemimpin mereka, kaum Lup. Dan sambil duduk di depan perapian, si tukang kayu menceritakan kisah berikut ini kepada David. Cerita pertama, si tukang kayu. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis yang tinggal di tepi hutan. Dia gadis yang ceria dan periang, dan dia selalu memakai mantel bertudung merah supaya mudah ditemukan andai dia tersesat. Sebab mantel merah selalu mudah terlihat di antara kerimbunan pohon dan semak-semak hijau. Tahun demi tahun berlalu, dan gadis itu tumbuh dewasa, semakin besar dan cantik. Banyak laki-laki hendak meminangnya, tapi dia menolak mereka semua. Tak ada yang dianggapnya setara, sebab dia lebih pandai daripada laki-laki manapun yang dijumpainya, dan mereka sama sekali bukan tantangan menarik baginya. Nenek si gadis tinggal di sebuah pondok di dalam hutan, dan gadis itu sering mengunjunginya, membawakan keranjang-keranjang berisi roti dan daging, dan dia suka menginap di pondok neneknya. Sementara neneknya tertidur, si gadis bermantel merah suka berjalan-jalan di antara pepohonan, seraya menikmati buah-buah beri liar dan buah-buahan lain yang aneh di dalam hutan. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan di dalam hutan gelap itu, datang seekor serigala.
serigala itu takut padanya dan mencoba menyelinap pergi tanpa terlihat. Namun indera-indera si gadis sangat tajam. Dia melihat serigala itu. Dia memandang ke dalam matanya dan jatuh cinta pada sorot asing di dalam mata itu. Ketika serigala itu berbalik untuk pergi, dia mengikutinya, masuk semakin dalam ke dalam hutan, lebih jauh daripada yang pernah dilakukannya selama ini. Serigala itu mencoba melepaskan diri darinya dan pergi ke tempat-tempat yang jalurnya sukar, tak ada jejak untuk diikuti. Namun si gadis yang pintar berhasil terus membuntuti, dan pengejaran itu pun berlanjut, berkilo-kilometer jauhnya. Akhirnya, si serigala merasa lelah, dan dia pun berbalik menghadapi si gadis. Mulutnya menyeringai, memamerkan taring-taringnya, dan dia menggeram sebagai peringatan. Tapi gadis itu tidak merasa takut. "Serigala yang indah," bisiknya, "kau tak perlu takut padaku." Diulurkannya tangannya dan disentuhnya kepala serigala itu. Dibelainya bulu-bulu si serigala dan ditenangkannya binatang itu. Dan serigala itu melihat betapa indah kedua mata si gadis yang memandang kepadanya. Betapa lembut kedua tangannya yang membelai-belainya. Dan betapa merah merekah bibirnya bisa untuk menciumnya. Si gadis mencondongkan badan dan mengecup si serigala. Kemudian dilepaskannya mantel merahnya dan ditaruhnya keranjangnya yang berisi bunga-bunga, lalu tidurlah dia dengan serigala itu. Dari hubungan mereka, lahirlah makhluk yang lebih mirip manusia daripada serigala. Dialah yang pertama dari antara kaum Lup, yang bernama Leroy. Dan masih banyak lagi makhluk seperti dia yang menyusul kemudian. Sebab banyak perempuan lain yang datang, terbujuk oleh si gadis bermantel merah. Gadis itu suka berjalan-jalan di hutan, memikat orang-orang yang lewat dan berpapasan dengannya, menjanjikan buah-buah beri matang yang manis dan air sungai yang begitu bening untuk membuat kulit tampak muda kembali. Kadang-kadang dia berjalan sampai ke pinggir kota atau desa, dan di sana dia menunggu sampai ada gadis yang lewat, dan akan dijebaknya gadis itu ke dalam hutan dengan berpura-pura menjerit minta pertolongan. Namun ada juga gadis-gadis yang ikut dengannya secara sukarela, sebab ada perempuan-perempuan yang memang memimpikan tidur dengan serigala. Dan mereka tak pernah terdengar lagi kabarnya. Sebab lambat laun kaum Lup berbalik menyerang para pencipta mereka ini dan memangsa mereka dalam cahaya bulan. Begitulah asal mula terciptanya kaum Lup. Setelah selesai bercerita, si tukang kayu beranjak lemari kayu ek di pojok dekat tempat tidur dan mengambil kemeja yang pas untuk David. Berikut celana yang agak terlalu panjang dan sepatu yang agak terlalu longgar. Meski kalau disumpal dengan kaos kaki dari bahan wol kasar, sepatu itu muat juga dipakai. Sepatu itu terbuat dari kulit dan jelas kelihatan sudah lama sekali tidak digunakan. David penasaran dari mana datangnya sepatu itu, sebab sudah jelas dulunya itu sepatu anak kecil. Tetapi ketika dia mencoba bertanya pada si tukang kayu itu, lelaki itu hanya membalikkan badan dan menyibukkan diri dengan menyiapkan roti dan keju untuk makanan mereka. Sambil makan, si tukang kayu menanyai David secara lebih mendetail tentang sebab musabab dia muncul di dalam hutan itu dan tentang dunia yang telah ditinggalkannya. Banyak sekali yang hendak diceritakan David, tapi si tukang kayu kelihatannya tidak begitu tertarik dengan cerita tentang perang dan pesawat-pesawat terbang. Dia lebih suka mendengar cerita tentang David sendiri dan keluarganya, dan tentang ibunya. "Kau bilang kau mendengar suara ibumu," kata si tukang kayu. "Tapi dia sudah meninggal, jadi bagaimana bisa?" "Aku tidak tahu," sahut David. "Tapi itu memang suaranya. Aku tahu pasti." Si tukang kayu tampak tak percaya.
Sudah lama sekali aku tidak melihat seorang pun perempuan melintasi hutan ini. Kalau dia ada di sini, berarti dia menemukan jalan lain untuk masuk ke dunia ini. Lalu si tukang kayu bercerita panjang lebar tentang dunia yang telah dimasuki David ini. Dia bercerita tentang sang raja yang telah memerintah untuk waktu lama, namun telah kehilangan kendali atas kerajaannya dengan bertambahnya usia. Sebab dia sekarang sudah lelah dan sudah menjadi seperti pertapa di dalam kastilnya di sebelah timur. Si tukang kayu juga banyak bercerita tentang kaum Lut yang berhasrat menguasai makhluk-makhluk lain seperti manusia dan tentang kastil-kastil baru yang bermunculan di tempat-tempat jauh di dalam wilayah kerajaan ini. Tempat-tempat gelap yang menyimpan kejahatan tersembunyi. Si tukang kayu juga menceritakan tentang makhluk jahil yang tak bernama dan tidak seperti makhluk lain apapun di dalam kerajaan itu, sebab bahkan sang raja pun takut kepadanya. "Apakah dia si lelaki bungkuk?" David bertanya. Tiba-tiba, "Apakah dia memakai topi bungkuk?" Si tukang kayu berhenti mengunyah rotinya. "Bagaimana kau bisa tahu?" tanyanya. "Aku pernah melihatnya," sahut David. "Dia masuk ke kamarku." "Memang dia rupanya," ujar si tukang kayu. "Dia suka menculik anak-anak kecil dan mereka tidak pernah ketahuan lagi kabar beritanya." Ada kesan sedih yang amat besar, bercampur kemarahan yang amat sangat ketika si tukang kayu berkomentar tentang si lelaki bungku, sehingga David bertanya-tanya, apakah Leroy, pemimpin kaum Lut itu, telah salah bicara? Barangkali si tukang kayu pernah mempunyai keluarga, tapi suatu peristiwa menyedihkan menimpa mereka, dan sekarang dia sebantang kara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka video aku, please klik like, comment, and subscribe. And I'll see you next time. Bye-bye.